Halo, Selamat malam. Dokter Alvin. Selamat malam. Apa kabar, Dok? Baik. Tetap masih stay active and stay healthy. Stay safe juga dari COVID. Yeay. Oke, Astunkar. Jadi mungkin teman-teman, sobat sehat, saya perkenalkan dulu ya narasumber kita pada malam hari ini. Jadi beliau adalah Dokter Alvin Wiharja, spesialis kedokteran olahraga. Jadi beliau ini adalah seorang dokter spesialis kedokteran olahraga ya teman-teman, yang berfokus menerapkan terapi olahraga sebagai obat. Nah, jadi mungkin ini bagi teman-teman yang di Bali, karena ini juga spesialis yang baru, um, mungkin akan banyak dapat ilmu pada malam hari ini dari beliau. Dan untuk saat ini di antara kesibukannya dokter yang berpraktik di dua tempat ya, dokter ya, di Rumah Sakit Melinda 2 Bandung, bener ya dok ya? Betul sekali. Dan satu lagi di Denpasar, yaitu di Rumah Sakit Kasih Ibu Denpasar. Nah, ini banyak teman-teman saya kayak itu juga satu banyak mutual friend jadinya. Dan beliau bukan hanya aktif dalam ngobatin pasien aja, tapi juga tetap aktif dalam riset, penelitian, dan juga pernah jadi bagian tim Sport Science and Sport Medicine di Persib Bandung. Wow, pengalamannya banyak banget ya dok ya. Dan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ya dok ya. Betul. Oke, terima Terima kasih kasih banyak sudah dok. diundang. Iya, terima kasih juga udah mau kita undang malam hari ini. Jadi saya punya pertanyaan dari ibu-ibu ini dok, yang mulai khawatir selama pandemi anaknya mager aja. Karena kalau dulu di sekolah, kan anak-anak usian sekolah ya, SD gitu kan, ada masa istirahatnya, mereka pasti main lari-larian gitu. Ada jam pelajaran olahraganya, mereka pasti aktivitas fisik yang terukur, yang teratur dari guru penjasnya. Nah, selama di rumah ini, ya paling bikin video untuk diposting di tugas sekolahnya aja, tapi untuk sehariannya kebanyakan mager. Nah, sebenarnya ini penting nggak sih dok, olahraga di masa pandemi untuk anak-anak di luar sekolah ya, di luar jadwal mata pelajaran penjas sekolah? Halo, Halo, dokter oke. Alvin. Yes. Ya, kayaknya memang adaptasi kebiasaan baru ya. Jadi adaptasi dengan sinyal, dengan nge-lag. Oke, mungkin kita bisa lanjutkan dok. Tadi kayaknya sempat terputus, boleh diulang yang dokter sampaikan terakhir. Oke, jadi sekarang kan zamannya SFH tuh, anak-anak kan pada di rumah aja. Nah, kebanyakan mereka aktivitasnya berkurang, jadi nggak seaktif pada masa sekolah di mana mereka lari-larian, kemudian juga ada mata pelajaran penjasnya gitu sama guru olahraga. Nah, sebenarnya itu bakalan ngaruh nggak sih dok sama kondisi tumbuh kembangnya, jadi dia nggak bisa tinggi, kemudian juga dia jadi gampang gemuk, atau mungkin daya tahan tubuhnya bisa nurun, itu gimana dok sebenarnya? Betul. Ya, betul sekali dok. Tentu saja berpengaruh. Jadi kita udah tahu nih sebenarnya exercise sendiri tuh manfaatnya banyak banget. Bukan hanya di sisi kesehatan, bukan hanya di sisi imunitas yang tadi sudah dokter sampaikan, tapi sampai juga dengan sisi prestasi sih dok. Oke, biasanya Prestasi. betul, betul, yang ranking-ranking tuh. Hmm. Biasanya kadang-kadang ketika mereka memiliki fisik yang bagus, ketika mereka memiliki kapasitas fisik yang baik, stamina yang baik, kekuatan yang baik, kekuatan mereka untuk belajar jadi tambah sih sebenarnya itu. Nah, oleh karena itu Hmm. makanya di sekolah-sekolah itu pasti akan di endorse, akan di istilahnya dicanangkan, dibudayakan untuk exercise dengan physical exercise program, program apa namanya, kelas-kelas olahraga. Nah, seperti itu dok. Tentu saja dia akan sangat berperan di sisi tumbuh kembang dan juga di sisi sosial Hmm. dari anak-anak, karena dengan olahraga mereka akan dibuat menjadi lebih care,
kalau olahraganya bentuknya permainan dengan aturan, mereka akan diajak menjadi lebih taat aturan, mengerjakan sesuai dengan rules-rules yang ada, dan juga bersosialisasi dan bertegang rasa ke kawan sepermainannya, Dok. Nah, Seperti cuma ini sekarang kan jadi kendala nih ya. Jadi mungkin tidak bisa seintens dulu. Dokter ada tips nggak bagaimana caranya supaya anak-anak kita itu bisa tetap aktif di rumah? Apakah mereka betul. harus ikut kegiatan yang kayak dulu, lari-lari sekitar komplek gitu, atau gimana? Cukup membantu orang tua untuk nyapu, ngepel, kayak gitu-gitu, berkebun. Nah, sebenarnya memang sesuai dengan standar yang ada, Dok, sesuai dengan rekomendasi untuk anak-anak direkomendasikan sekitar 60 menit per harinya untuk melakukan latihan fisik dan juga aktivitas fisik yang istilahnya teratur dan dengan durasi yang cukup intens. Nah, biasanya itu berhubungan dengan interaksi dengan kedua orang tua sih. Paling banyak saya bilang ke pasien-pasien saya yang memiliki anak-anak, coba untuk libatkan mereka dalam keseharian sisi simple dengan prinsip hidup aktif sih, sebenarnya seperti itu. Misalnya ketika mengajak mereka bermain, mungkin bermain yang lebih aktif, misalnya medianya dirubah, biasanya di dalam ruangan, ada di kebun, ada di sekitar pekarangan rumah, itu akan menjadi lebih menarik buat mereka, karena kan mereka bukan hanya ingin istilahnya bukan hanya ingin exercise-nya, bukan cuma latihannya, tapi justru interaksi dengan kedua orang tuanya itu sih, Dok. Yang lebih penting Oke. itu sih. Manfaat Itu yang sosialnya juga dapat berarti ya. betul, dan menjaga kehubungan baiknya juga sih, semakin lebih erat, Oke. semakin lebih dekat, seperti itu, Dok. Ya, kalau untuk olahraga sesuai dengan tingkatan usianya, Dok. Nah, ini ada aturannya nggak atau rekomendasinya nggak dari ahli? Usia segini harusnya sekian jam, jenis olahraganya seperti ini, gitu. Ada kayak gitu nggak ya sih, Dok? Nah, rekomendasinya tuh memang bukan berdasarkan usia, tetapi berdasarkan jenis, Dok, biasanya. Oke, jadi pada anak-anak kita biasanya akan menerapkan prinsip 60 menit untuk manfaat olahraga. Jadi olahraga yang diharapkan itu minimal 60 menit. Dan dari 60 menit itu ada 3 jenis olahraga yang disarankan. Yang pertama pastinya yang berhubungan sama kardio atau stamina. Nah itu, Dok, karena dia akan meningkatkan peredaran darah sehingga kapasitas fisik jantung parunya, staminanya jadi lebih bagus. Sekaligus dia akan meningkatkan si metabolismenya itu. Dan yang tidak kalah penting, dua lainnya yaitu kekuatan otot dan juga kesehatan tulang, Dok. Seperti itu. Oke, itu Nah, contohnya kayak gimana, Dokter Alvin? Nah, ini nih yang agak-agak tricky nih. Kalau Praktis ya. berhubungan dengan kekuatan tuh bukan ke arah latihan beban, tetapi menggunakan berat badan sendiri, Dok. Seperti gerakan-gerakan meloncat atau gerakan-gerakan yang lebih bisa menahan badan, misalnya bergelantungan, itu boleh, nggak ada masalah. Karena prinsipnya latihan beban pada anak-anak harus disesuaikan dengan berat tubuhnya masing-masing dan tidak terlalu over. Karena kan dia masih tumbuh, Dok. Kalau misalnya dia menggunakan beban-beban yang ada di beban-beban tambahan, takutnya kita akan mendamage si growth plate-nya itu. Sedangkan si growth plate itu adalah lapisan yang paling penting di dalam tulang yang bisa menambah panjangnya tulang. Jadi kasarnya si anak-anak bisa tinggi karena mereka punya lapisan yang disebut dengan growth plate. Nah, latihan beban itu jangan sampai ngerusak si growth plate-nya itu. Jadi yang disarankan adalah dengan menggunakan berat badan sendiri, Dok. Atau kita sebut metodenya tuh body weight training atau calisthenics. Seperti itu, Dok. Oke. Kemudian Ini yang yes.
Kita tahu kalau pada anak-anak itu hampir jarang kan yang disebut dengan osteoporosis atau keropos tulang tuh hampir jarang sekali karena Biasanya mereka nenek-nenek gitu. iya Mungkin ya, betul karena betul faktor faktor hormon, kemudian juga betul usia. betul Tapi kalau anak-anak betul ada dok, kayak gitu. betul. Kalau dia punya underlying disease atau penyakit bawaan itu mungkin bisa dok. Mungkin ada Hmm. beberapa kondisi yang bisa seperti itu. Tapi kalau pada umumnya mereka akan memiliki tulang yang cukup. Nah, Hmm. fungsinya kenapa masih tetap harus latihan yang bisa memadatkan tulang? Karena ini adalah waktu untuk pemadatan tulang paling baik seumur hidup dia. Sampai dia akil Hmm. balik, kita ada periode yang dinamakan sebagai peak bone mass, puncak masa tulang. Puncak masa tulang itu berarti kayak kasarnya mereka memupuk kalsium sebanyak mungkin di dalam tulang agar tulangnya itu tambah kuat. Karena setelah dari peak bone mass sampai puncak masa tulang, nanti pelan-pelan dia akan turun si kepadatannya. Kalau turunnya drastis, dia sampai dia kropos itu resiko osteoporosis dan patah tulangnya juga akan tinggi. Nah, karena itu pada anak-anak tetap harus dilakukan apa namanya latihan yang memadatkan tulang karena fungsinya kita gunakan periode emas ini, peak bone mass ini agar Hmm. tulangnya benar-benar kuat banget. Seperti itu dong. Itu usia Gerakannya berapa, Dokter Alvin? Usia berapa usianya kalau untuk sampai pemadatan tulang? dari sedini mungkin dok, dari sedini mungkin sampai ke akil balik dok. Biasanya sekitar Oke. 17-18 tahun gitu. Oke. Makanya masih Dan tetap harus untuk di. gerakannya? Nah, untuk Hmm. gerakannya itu gerakan-gerakan yang sedikit impact. Misalnya seperti meloncat atau skipping Oke. Hmm. atau dia berlari juga bisa dok. Seperti itu. Karena kan ada hentakan-hentakan ke ground, ke lantai yang akan merangsang proses pemadatan tulang atau yang kita sebut dengan bone remodeling sih. Nah, Oke, tiga wah prinsip itu menarik tadi. banget nih. Ya, ya. Latihan stamina, kebugaran jantung paru, latihan kekuatan otot, dan juga latihan untuk tulang yang kuat dan tulang yang sehat. Oke, Berarti. ya. Ini penting banget nih buat ibu-ibu. Jadi kalau misalnya anaknya masih usia prasekolah, belum masuk sekolah, suka loncat-loncat di atas kasur, ya nggak usah dimarahin ya dok ya. Harusnya dibiarin aja. Atau dikasih tahu pelan-pelan. Ntar Soalnya kan kasurnya jangan kalau misalnya jebol sih. sekarang mungkin ya, tapi kalau di tempat-tempat yang memang dia situasi pandeminya wabahnya belum terkendali, mungkin orang tua ada yang worry untuk ngajak jalan-jalan atau ke em, tempat-tempat bermain yang umum. Jadi melihat risk benefit, ya udah nggak apa-apa lah ganti kasur juga tahun depan nggak masalah. Oke, oke, oke. Ini ada pertanyaan dokter dari Ibu Ayu di Tabanan. Dok, bagaimana jika anak saya itu memiliki asma? Apakah benar tidak boleh terlalu memaksakan diri untuk berolahraga? Ataukah justru Betul. harus olahraga untuk melatih paru-paru? Nah, ini gimana dok? Kedua jawaban itu betul. Jadi, Oh, kedua jawaban itu betul. ini Jadi, kalau ulangan kedua jawabannya benar. iya, jadi sebenarnya olahraga tuh seperti pisau mata dua, dok. Ketika dia tidak terkontrol, dia akan membawa dampak yang jelek. Ketika dia bisa terkontrol dan kita apa namanya kita ukur itu disesuaikan dengan tubuh itu akan baik. Jadi benar uh, apa ketika memiliki riwayat asma dan tidak terkontrol akan menyebabkan serangan asma menjadi lebih berat atau tiba-tiba menjadi serangan. Itu disebut dengan Hmm. exercise bronchospasme. Nah, itu tetapi pada orang-orang yang memiliki asma, mereka juga harus melatih apa tubuhnya
terutama menggunakan latihan kardio agar ekspansi dan kapasitas paru-parunya bisa besar lagi. Jadi yang harus diperhatikan itu kita akan mulai dengan latihan fisiknya dengan dosis yang kecil, dok. Karena olahraga tuh seperti obat, dok. Dia punya dosis. Kita bisa mengatur intensitasnya, kita bisa mengatur durasinya, tipenya dengan berbagai macam. Nah, dia pada asma seperti ini yang harus diperhatikan, kita akan mulai dari intensitas yang sangat rendah supaya dia bisa beradaptasi. Setelah dia oke, dia bisa dinaikkan, dok, si durasinya. Kemudian setelah dinaikkan durasi, baru kita naikkan intensitas. Jadi durasi dan intensitas itu berbeda. Ya, durasi itu kan panjangnya, kalau intensitas itu beratnya. Seperti itu. Kemudian yang harus diperhatikan juga, itu harus menyediakan reliever yang memang secara lazim digunakan. Karena Obat mungkin asmanya ya, dok ya. ya betul. Ya, mungkin yang inhalernya atau mungkin obat-obatan yang diminumnya, dok. Karena kan nggak semua orang pakai inhaler juga ya. Jadi harus disediakan ketika ada serangan, hentikan, bukan serangan sih, maksudnya ketika sudah mulai sesak, jadi belum serangan, dok. Ketika sudah mulai sesak berarti dia intensitasnya beratnya terlalu berlebihan nih. Harus diturunkan sedikit, lakukan tata laksana untuk relief, untuk melegakan jalan nafasnya kembali. Seperti itu. Oke, pasien saya. Oke, oh maaf. Oke, nah biasanya kalau pasien-pasien yang berkonsultasi sama saya, biasanya saya akan kombinasikan teknik-tekniknya dan juga pemakaian inhalernya secara lebih precise dan lebih akurat, dok. Oh gitu, ya jadi memang ada dosis sama intensitasnya khusus ya, dok ya. Tapi mungkin untuk yang awam yang tidak tahu bagaimana cara menghitung intensitas, nah dokter Alvin bisa jelasin nggak ini untuk ibu-ibu yang awam juga ini? Sekaligus juga Betul. nanya, kalau berenang gimana untuk penderita asma ini dari Bapak Yadi Sudaryaman? Oke, Nyambung apa nggak? namanya? Untuk intensitas itu secara tepatnya, secara rincinya, kita menggunakan detak jantung, dok. Uh, uh, Cara panjangnya itu kita menghitung dulu heart rate maksimum atau detak jantung maksimal. Itu biasa tetap menggunakan rumus yang 220 dikurang umur. Setelah itu, kita punya dua angka keramat sih. Oh, Dua wow. angka 64% dan 76%. 64%, Oke. 76% dari heart rate maksimum itu. Oke, di bawah 64 itu intensitas rendah. Di antaranya itu intensitas sedang. Di atas 76 itu intensitas tinggi, dok. Tapi kan biasanya Oke. pusing banget ya. Belum olahraga harus ngitung dulu. Nah, ada Iya. yang gampang, ada yang mudah. Biasanya kita menggunakan talk test, dok, atau tes bicara. Nah, tes bicara itu Oke. prinsipnya ketika kita melakukan latihan dengan intensitas rendah, kita masih bisa ngobrol. Ngobrolnya seperti kita nih, lancar, nggak ada hambatan, dan tidak terengah-engah. Nah, itu intensitasnya dianggap sebagai intensitas yang rendah. Nah, kalau intensitasnya sedang, itu bicara sudah mulai susah, dok. Sudah mulai terbata-bata. Nah, kalau misalnya nyanyi yang bikin lancar seperti itu, dia yang ngomongnya lancar banget, itu udah nggak bisa. Jadi sudah tidak bisa bernyanyi. Seperti itu. Itu di intensitas sedang. Nah, Oke. intensitasnya berat sih udah pasti jelas, dok. Nafasnya Hmm. udah balapan sama ngomongnya. Jadi udah nggak bisa ngomong secepatnya. Itu Oke. menggunakan cara yang apa namanya, cara yang mudah. Praktis ya. Oke. Nah, jadi Terus tadi untuk orang menjawab yang tua bisa memantau dari talk test itu. Terus ini ya kalau yang berenangnya gimana, dokter Alvin? berenang itu sangat cocok untuk orang-orang yang memiliki riwayat asma.
Oke, itu cocok banget. Kenapa? Karena dengan berenang kita akan mengatur nafas lebih dalam, dok. Oke. Kemudian yang paling lebih penting lagi, karena dia di sekitar atas air tuh biasanya ada penguapan udara. Jadi kita seperti menghirup nebulizer yang alami sih sebenarnya itu dengan udara yang lebih lembab. Seperti itu, dok. Oke, oke, Jadi oke. memang akan sangat bermanfaat ketika memiliki riwayat asma. Tapi harus diperhatikan, dok. Jangan terlalu berat. Mhm, Nanti kalau serangannya di mhm. dalam air itu lebih susah sih. Jadi Oke, memang oke. harus dipantau, didampingi, dan kita lakukan sesuai dengan dosis, gitu. Hmm, ya. Bila mana itu harus dihentikan ya kalau orang tuanya punya anak asma, kemudian udah nggak usah dipaksain deh. Ini ntar malah orang tuanya antara bapak sama ibunya berantem nggak tahu olahraga jangan. Anaknya bingung. Oke. Ketika mulai Kapan? ada keluhan sesak, ketika ada mulai Oke. keluhan sesak, dok, hanya mulai dengan keluhan sesak. Tapi harus diperhatikan juga, harus dilihat nih, kira-kira dosisnya, latihannya sudah seberapa lama, sudah seberapa berat, karena itu sebagai patokan untuk resep latihan berikutnya, dok. Karena kan dia Hmm, menjadi peaknya ya, ambangnya ya. Nah, kita harus bermain di nilai ambangnya itu. Nggak boleh terlalu tinggi, tapi harus mendekati ambangnya itu. Sehingga dia bisa meningkatkan kapasitas parunya juga, tapi oke. tidak sampai menyebabkan dia serangan gitu. Jadi Hmm. memang patokan utamanya si rasa sesaknya itu, tetapi harus mengetahui sesaknya dia dimulai dari kapan. Gitu. Oke, harus lebih sensitif ya orang tua. Nah, lanjut pertanyaannya ini dari Ibu Ika di Klungkung. Nah, nanya, dokter kalau anak saya obesitas, maksudnya kegemukan sih belum sampai obes. Nah, itu olahraga yang dianjurin apa ya dok ya yang bisa dilakukan di rumah? Soalnya kan masih khawatir untuk keluar di masa wabah yang belum terkendali. Eh, yang pertama dilakukan sebenarnya adalah merencanakan antara nutrisi dan olahraga secara bersama-sama, dok. Jadi jangan olahraga Oke. doang. Karena kan untuk menurunkan berat badan yang dituju adalah defisit kalori harian, dok. Apa yang Mhm. dimakan, jumlah kalorinya harus lebih sedikit dari keluaran energi kalori dari pergerakan dan juga metabolisme tubuh. Jadi Mhm. harus dua itu. Kalau cuma ngejar olahraganya doang, nggak akan kekejar, dok. Biasanya nggak akan kekejar sih, bukan nggak akan kekejar banget sih. Biasanya nggak akan kekejar. Memang uh, nutrisi dan olahraga harus tetap dijalankan dua-duanya sekaligus. Nah, untuk olahraganya yang paling bisa mengeluarkan kalori lebih banyak itu tipe yang kardio, dok, atau tipe yang aerobik, atau tipe yang lebih ke stamina jantung paru. Misalnya seperti Mhm. bersepeda, berlari atau berenang itu boleh, dok. Nah, cuman jangan digebretin satu hari, terus besoknya nggak olahraga gara-gara jerem-jerem katanya. Kadang-kadang suka ototnya jadi jerem-jerem ya, jadi sakit semuanya gitu. Jadi memang harus bertahap, punya Mhm. konsistensi dan bersabar. Jadi jangan Oke, nggak ada yang ya. instan. Ada durasinya apa jadwal intensitas untuk frekuensi, sorry, dalam satu minggu harus berapa hari gitu, Dok? Ada, ada. Kalau untuk yang Biasanya itu yang kita badannya udah mulai takut nih nanti malah keterusan sampai dia remaja, sampai dia ini malah nanti anaknya malah repot sendiri gitu, susah betul. nurunin berat badan. Oh, oh. Sesuai dengan rekomendasinya itu adalah 60 menit per harinya, dok. 60 menit per hari. Tapi Mhm. kita biasanya punya target masing-masing berdasarkan orang, berdasarkan kondisi fisik masing-masing, itu akan berbeda-beda. Seperti itu, dok. Jadi memang resep olahraga nggak ada yang pukul rata sama sih. Nggak kayak Oke. beli apa ya, nggak kayak nyontek YouTube udah pasti benar gitu. Nggak kayak gitu, dok. Jadi memang harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Jadi kita bisa lihat nih, misalnya anak ini dengan kondisi yang A, B, C, ternyata resep latihannya pakai
resep nomor satu, misalnya seperti itu. Oke, anak yang punya kondisi CDE, resepnya yang nomor dua. Jadi memang semuanya akan berbeda-beda sih. Itu Oke. didapatkan melalui konsultasi, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang lainnya, Dok. Jadi memang Oke. disarankan ketika memang ingin programnya lebih akurat dan tepat sasaran, itu di-define, dirancang sesuai dengan kondisinya masing-masing melalui konsultasi dan juga pemeriksaan pribadi. Yes, ya. Apalagi sudah ada dokter kedokteran olahraga nih di Bali kan. Jadi kita bisa langsung tanya sama pakarnya. Nah, dok, ini dari Happy di Denpasar mau tanya, bagaimana untuk anak yang dia sebelumnya atlet? Nah, apakah ada perlakuan khususnya kah supaya badannya nanti ketika mungkin balik lagi ke latihan yang sebelumnya nggak mengalami kaget kayak gitu? Maksudnya kembali berlatih selama sehabis pandemi ini ya maksudnya, Dok ya. Iya, Nah, iya, iya. Heeh. uh, betul. Nah, kalau misalnya untuk atlet seperti itu, memang targetnya adalah untuk prestasi ya, Dok. Kita akan Mhm. ngejarnya di intensitas tinggi. Nah, sesuai dengan anjuran dari perhimpunan kami tidak pernah menganjurkan intensitas tinggi kepada masyarakat umum, kecuali atlet. Oleh karena itu, atlet Oke. harus diperiksa dulu sebenarnya. Karena olahraga intensitas tinggi, dia akan Mhm. menurunkan imunitas, Dok. Oke, oke, saya pernah baca, dengar itu kayaknya ya. Jadi Tuh. harus Tetapi sesuai atlet ya. butuh itu kan, tetapi Oh, atlet atau student atlet, atlet pelajar yes. butuh Mhm. latihan dengan intensitas tinggi. Nah, Mhm. ada beberapa kondisi dengan intensitas tinggi, imunitas juga akan naik, meningkat, tapi tidak sebagus dengan intensitas sedang. Nah, Mhm. karena ini tujuannya adalah untuk atlet, kita harus ngelitnya, kita harus mendampingi mereka lebih precise, lebih cepat, lebih hati-hati, Dok. Oleh karena itu, Yes. resep latihannya pasti akan disesuaikan lagi dengan kondisinya mereka. Nah, ketika beres apa namanya PSBB seperti kemarin, sudah lama tidak latihan, apa yang harus dilakukan untuk pertama kali itu coba dari awal dan bertahap, Dok. Coba Oke. untuk latihan kurang lebih sekitar 30 20 sampai 30 menit di sesi awal. Setelah oke, Mhm. setelah mereka beradaptasi boleh dinaikkan, Dok. Jadi Oke. prinsipnya adalah penambahan secara berkala seperti itu. Yes, yes. Oke, thank you. Nah, ini selanjutnya ada dari sejawat kita nih, ada Dokter Eka Yani Putu. Selamat malam, Dok. Izin bertanya, bagaimana tips supaya anak tertarik buat olahraga? Nah, Oh, ini gimana, Dok? Ya, ini ada tips pertanyaan yang and hampir semua orang trick-nya. tua. Yes, 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 Pertanyaan yes. hampir semua orang tua. Soalnya kalau untuk orang tua mungkin ya ada motif tersendiri ya. Aduh, soalnya bajunya udah nggak muat, biar nggak susah nyari baju gitu. Aduh, ini soalnya gitu kan penampilan. Tapi kalau anak-anak nih supaya kita ngajarinnya itu ada tipsnya nggak sih, Dokter Alvin? Biar mereka Tipsnya tertarik. dibuat dengan cara olahraga permainan, Dok. Oke. Yang merangsang mereka lebih antusias, lebih penasaran, dan melibatkan orang tuanya juga, Dok. Itu biasanya mereka akan lebih senang seperti itu. Kecuali anak remaja ya. Kalau anak remaja mereka mungkin udah nggak terlalu apa ya. Kadang-kadang suka minder ya kalau ada orang tuanya. Jadi intinya adalah dibuat Ya meskipun olahraga ada sih kalau permainan. dulu sebelum pandemi jogging bareng Maya gitu kan. Tapi sekarang Betul. oke, oke, jadi harus Dibuat dilibatin ya olahraga dok ya permainan yang orang tua. membuat mereka Mhm, enjoy dan mereka mhm. bisa melakukan itu dengan durasi yang lama sih sebenarnya itu. Oke, ya. Jadi untuk yang balita kayak gitu ya sebenarnya juga bisa di range sama orang tua ya dok ya melalui permainan-permainan kayak sembunyi-sembunyian, lari-larian, main Betul, betul. lompat-lompatan Betul, kayak gitu ya dok ya. betul. Oke, siap-siap. Nah,
Dok, kalau untuk anak remaja, nah sebenarnya boleh nge-gym nggak sih, Dok? Ah, boleh, boleh. Boleh. Usia Tapi berapa? nggak boleh semua. Boleh, boleh dari semuanya boleh dok. Dari anak yang Oke. kecil pun boleh. Yes. Asal ada dua kondisi. Ada yang Mhm. mendampingi dan tidak semua alat boleh digunakan. Oke. Yang mendampingi itu maksudnya eh ininya ya, apa namanya, coachnya ya? Lebih baik sih sebenarnya ya Orang. pertama profesional coachnya harus yang Heeh. profesional dok karena dia berhubungan dengan tumbuh kembangnya juga Yes. apa namanya yang mengerti do and don'ts-nya apa yang boleh dan apa yang tidak bolehnya gitu Mhm. berhubungan dengan do and don'ts-nya nggak semua alat boleh dok alat-alat beban dengan berat yang apa yang cukup tinggi itu Mhm. tidak disarankan. Okay. Tetapi alat-alat yang bisa digunakan untuk bodyweight training, calisthenics mungkin seperti kayak bola, wushu seperti itu boleh untuk digunakan. Jadi prinsipnya lebih ke arah pemilihan alat dan programnya. Oke, ya, ya. Jadi kalau untuk yang angkat-angkat berat itu baiknya yang berat-berat nggak dulu ya dok ya. Kiloannya itu kalau untuk anak remaja tuh mungkin bisa di-share dok. Kiloannya sebenarnya kita tidak menyarankan latihan beban dok. Ya, tidak Oke. menyarankan menggunakan beban tambahan, tapi bebannya adalah Mhm. beban berat badan, dok. Berat Jadi yang badannya sendiri. dipilih biasanya Hmm. adalah di gym itu area-areanya, kemudian landasan-landasan yang bisa digunakan mereka untuk latihan loncat, latihan lari itu boleh. Tapi harus tetap dalam pengawasan, dok. Kemudian Hmm. mungkin lebih ke arah alat-alat yang seperti karet, ya, alat-alat yang seperti apa tiang yang mereka dapat bergelantungan itu boleh dok seperti Oke, itu. ya. Ini lanjutan pertanyaannya dari Mbak Eka. Contohnya seperti apa ya dok olahraga yang permainan Ya bermain. untuk Oh, balita, untuk uh, balita, untuk ah, preschool dan juga school age yang anak SD. Mama udah mulai pada ini soalnya mati gaya anaknya 10 bulan di rumah. Kayaknya semua permainan udah dicoba. Kayak sih ya. itu sebenarnya dari Bisa olahraga kasih ide nggak tradisional dok? Indonesia itu banyak banget dok. Dari olahraga tradisional Ah, Indonesia. Seperti mainnya yes. misalnya batu bata yang ditumpuk, terus kemudian petak umpet itu ada. Jadi dulu pernah ada program dari Kemendikbud dan juga kita punya exercise is medicine dok. Di situ ada program yang istilahnya mengkompilasi permainan anak tapi itu mungkin udah Mhm. sekitar 5 tahun yang lalu sih. Saya mungkin harus cari dulu nih si bukunya tersebut. Nanti kalau ada saya sharing ya dok. Tapi intinya Oke. olahraga permainan yang tradisional itu bisa digunakan dalam sebagai salah satu bentuk olahraga yang bisa digunakan bersama anak-anak. Sesimpel petak umpet atau main yang tumpuk bata atau main engrang Cocoplak yang bisa juga. itu bisa dok. Ah iya ya. Uh, Oke. gitu. Cocoplak Atau yang lempar batu loncat-loncat itu gitu kayak. atau kalau misalnya menggunakan teknologi, aktif video games juga nggak ada masalah sih. Tapi harus yang aktif ya, bukan yang pasif. Aktif video Oke. game, ketika mereka bisa mensimulasikan gerakan, misalnya menepak bola atau menendang bola itu boleh dok, nggak ada Oke, masalah. ya. Atau Mudah-mudahan DDR, ini ya. Ya, Dance Revolution, gimana DDR gimana dok, dok? Dance Revolution. Oh. Ini jalan-jalan Oke. gitu. Yes, yes, yes. Dokter, kalau untuk olahraga yang bikin anak jadi lebih tinggi, nah ini banyak yang nanya. Iya, itu. Soalnya kadang kan nggak selalu sesuai dengan anak-anak seusianya ya. Tinggi badan anak dan orang tua jadi minder. Kenapa anak saya nggak setinggi anaknya gitu? Ada nggak sebenarnya olahraga yang bisa bikin tinggi? Nah, ini dia dok. Khusus. Eh,
ini harus diluruskan sih sebenarnya. Seperti ini dok. Mm-mm. Untuk prediksi tinggi itu yang digunakan sih sebenarnya bukan olahraga, tapi tinggi ayah dan tinggi ibu sih sebenarnya dengan strategi nutrisi yang tepat gitu. Itu yang harus diluruskan. Jadi olahraga yang bikin tinggi, kalau saya cari research, cari jurnal medisnya, itu maaf sekali saya belum pernah temuin dok. Saya belum pernah temuin. Tapi kalau untuk strategi untuk apa namanya mencegah stunting itu pemerintah kita sudah mencantumkan sih dok. Dari nutrisi, kemudian juga kita bisa menghitung prediksi tinggi anak kisarannya berdasarkan tinggi ayah dan tinggi ibu sih. Kalau tidak salah, ini mungkin mohon koreksi sejawat-sejawat dokter-dokter spesialis anak. Mereka punya aplikasi sih dok, kalau saya tidak salah ya. Yes, 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 yes. Namanya Benar aplikasinya kan? Primaku, dokter. Perilaku. Primaku. Ya, Dan jadi itu bisa menghitung kisarannya ya dok, kalau nggak salah juga ya saya. Kisaran tinggi eh prediksi anak. kalau dari orang tua sih enggak, karena saya pakai untuk kedua balita saya. Jadi Ah, dia itu cuma pakai kurva WHO, sama kayak yang di buku Pink, sama oh, kayak buku KIA. oke Gitu, oke. Wai. Kalau saya sih Terus ada rumusnya sebenarnya, juga sih. oh gitu ya. Jadi jangan terlalu berharap banyak ya kalau misalnya orang tuanya memang unique size gitu kan. Dan anaknya juga seperti itu. Yang penting dia tumbuh kembangnya sesuai dengan grafik kurvanya yang seharusnya. Untuk yang balita, Betul. nggak apa-apa sebenarnya ya dok ya. Ya. Lebih ke arah Oke. strategi nutrisi sih dok sebenarnya kalau untuk mencegah Mm-mm, tidak pendek atau stunting itu sih dok mm-mm, sebenarnya itu. mm-mm. Kalau Oh, olahraga udah fungsinya stuntingnya udah parah banget ya berarti ya. Udah di bawah yang standar seharusnya. Oke. nah kalau I olahraga see. fungsinya untuk Heeh. meningkatkan metabolismenya gitu. Nah, metabolismenya Hmm. itu dengan metabolisme yang baik, proses recovery saat Mm-mm. mereka memperbaiki jaringan rusak akibat aktivitas fisik diharapkan bisa menambah apa namanya memperbaiki juga jaringan yang rusak sekaligus pertumbuhan dia. Sebenarnya itu, tapi Hmm. evidence base-nya mereka nggak bilang itu untuk tinggi badan sih untuk Oke. apa recovery dan pertumbuhannya itu akan diperbaiki setelah proses berolahraganya itu. Jadi nggak bisa dilangsung karena itu diperbaikin jadi tambah tinggi nggak gitu juga sih sebenarnya gitu Oke, dong. oke, oke. Ya. Terus dok, nah ini mungkin jadi pertanyaan terakhir nih ya. Kalau untuk olahraga dari sekian banyak yang ada dan trennya juga sekarang itu kan sampai ada yang yoga untuk anak-anak, ya kan? Kemudian juga macam-macam itu yang di gym programnya. Nah, yang terbaik sebenarnya yang di luar pelajaran penjas di sekolah ya dok, apa ya yang bisa cocok untuk anak sesuai dengan usianya atau sesuai dengan kondisinya? Ada tantangankah misalnya kondisi ini nggak boleh olahraga ini kayak gitu-gitu? Oke, sejauh ini balik lagi ke dok ke rekomendasi jalankan 60 menit aktif sepanjang hari itu udah susah banget sebenarnya buat ngejar 60 menit itu. Oke, karena kita sekarang tuh kompetisinya tuh sama gadget sih. Screen time-nya tinggi, Benar, 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 benar. screen time tinggi. Oke, Iya, iya. jadi Kita sempat bahas juga tentang screen time sama dokter mata. Jadi kita jadi kayak tantangannya itu ke apa ya? Jadi berlomba-lomba gitu waktunya lebih banyak mana screen time anak-anak atau aktif ya dok ya. Ini harus betul, sadar orang tuanya. betul. Jadi Terus dok. targetingnya sih sebenarnya bisa 60 menit dok. 60 menit Hmm, sehari dengan tiga latihan yang tadi dijabarkan. Latihan hmm, stamina atau endurance atau cardio, kekuatan otot, dan juga terakhir latihan untuk tulangnya gitu.
Untuk kekuatan otot bisa dilakukan dengan gerakan-gerakan yang apa istilahnya menggunakan beban badan, misalnya mereka sit up, mereka push up, atau mereka bergelantungan, atau mereka apa namanya aktif loncat-loncat itu bisa. Untuk tulang itu memang akan sama, prinsipnya adalah benturan dok. Impact impactnya tapi nggak boleh impact banget. Impactnya makanya hanya menggunakan berat badan, seperti mereka main lompat tali, main apa namanya berlari. Nah itu tujuannya seperti itu dok. Oke, ya. Nah, mungkin di sesi terakhir ada pesan-pesan nggak dok untuk para orang tua untuk supaya anaknya bisa tetap aktif, tetap olahraga di masa pandemi supaya tetap sehat. Ya. Nah, di masa pandemi ini tetap yang kita sarankan sih tiga dok. Stay aktif, lakukan olahraga dengan teratur, stay healthy. Apabila ada apa namanya keluhan pusing atau sedikit demam rasanya nggak enak, jangan diolahragain. Itu yang kadang-kadang suka salah dok. Mungkin tepatnya lebih baik kondisi sekarang dibawa ke dokter untuk dipantau lebih lanjut kondisinya tersebut, dan kita berharap yang terbaik untuk ibu dan juga keluarga dan juga anak-anak. Yang terakhir adalah stay safe dok. Hindari kerumunan, tetap menggunakan masker, menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, supaya kita tidak terkena dari infeksi COVID-19. Dan apabila sudah kena, itu tetap aktif dok, karena ada beberapa kondisi, memang belum jadi jurnal, memang belum ada pengukuhan, tapi ada beberapa kasus yang menyatakan bahwa ada efek setelah dari COVID. Mereka jadi lemas untuk ngapa-ngapain, stamina-nya habis, bahkan sampai dengan 3-6 bulan setelah infeksi kemarin. Ada beberapa kondisi juga mereka bilang jadi istilahnya ini kok konsentrasi jadi susah ya, jadi tell me katanya kayak gitu dok. Nah itu apa namanya tetap harus melakukan latihan fisik setelah beres sembuh dari COVID agar kapasitas fisiknya bisa kembali baik lagi. Oh mungkin kalau misalnya salah satu variasi dok, kira-kira yang bisa dilakukan itu di rumah sakit kasih ibu ada dok. Kita punya Marinda Park. Di Marinda Park itu ada fisik untuk anak. Marinda Park itu apa namanya area pelataran, karena kan kita sekarang karena COVID 19 ini nggak semua apa namanya nggak semua pelayanan dipusatkan di rumah sakit dok, agar menjaga keamanan masing-masing sih. Nah di Marinda Park ini dia bentuknya memang apa namanya seperti area bermain. Dia ada di Jalan Teku Umar Barat dok, di Jalan Teku Umar Barat. Nah, di sana ada program untuk anak-anak setiap minggunya dok, di hari Minggu untuk berolahraga. Kemudian untuk apa teman-teman yang lain pun di sana bisa berolahraga juga, karena kita punya apa namanya pilates untuk yang skoliosis atau pilates yang untuk osteoporosis itu penerapannya ada di sana. Jadi bentukannya Marinda Park tuh seperti ini dok. Oh, outdoor ya dok ya? Outdoor, bentar. Jadi kita punya joglo, punya lapangan di sana, seperti itu dok. Ya. Jadi bisa diatur janji berarti nanti sama dokter Alvin ya untuk konsultasi lebih lanjut. Kalau punya kondisi khusus, kayak tadi dokter bilang ya, skoliosis. Jadi ini juga untuk dewasa juga berarti ya. Iya, betul. Thank you banyak Dr. Alvin Wiharjo untuk sharingnya malam hari ini. Mungkin bisa saya simpulin teman-teman, jadi intinya kita tetap harus berolahraga, karena olahraga itu bukan hanya untuk tubuh aja, tetapi juga untuk kognisi. Anak kita jadi bisa tetap pintar, karena olahraga kan juga nganterin darah dan juga sari-sari pati makanan ke otak kan ya. Jadi kan itu juga
mempengaruhi kognisi, kemudian tumbuh kembang anak, dan juga sosialnya dia. Dan kita harus mencoba untuk menjadikan hal itu menjadi menarik bagi anak, misalnya dengan ikut serta bermain seperti itu, dan memilihkan permainan-permainan yang nggak mesti mahal-mahal, mungkin bisa dipilihkan. Ingat-ingat dulu kita waktu kecil mainnya apa gitu kan ya, yang permainan tradisional seperti yang tadi Dr. Alvin ceritakan. Dan tentunya satu lagi, tips untuk tetap aktif, juga tetap nutrisi ya dok ya, dan juga tetap patuhi protokol kesehatan. Oke. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Dokter Alvin sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu ya dok ya. Nanti lain kali kita akan undang di kesempatan berikutnya dok ya, untuk membahas mungkin yang untuk orang-orang tua, untuk wanita, dan untuk lansia nanti untuk di episode selanjutnya. Oke dok? Ya, terima kasih dok. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat malam. Selamat malam.